Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hebat, bertemu lagi dengan saya, dengan Ibu Marini. Saya guru SMP Negeri 14 Binjai, dan saya guru Mapel IPA. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Hari ini, submateri di hakikat sains adalah laboratorium IPA. Nah, anak-anak Ibu, gimana kabarnya? Masih bisa untuk menerima materi dari Ibu? Oke, masih semangat ya anak-anak hebat ya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Nah, anak-anak hebat, di sini ada alat-alat laboratorium IPA. Anak-anak hebat sudah kenal belum nih sebelumnya untuk alat-alat laboratorium IPA? Oke, belum ya? Nah, sekarang Ibu perkenalkan beberapa alat-alat yang ada di laboratorium IPA. Yang pertama, di sini ada alat untuk mengukur bahan, yaitu ada gelas ukur. Kemudian di sini ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengaduk cairan. Kemudian kita berlanjut untuk gambar berikutnya. Di sini ada kamu lihat gambar gelas kimia, tabung reaksi, dan labu Erlenmeyer. Nah, ketiga benda ini atau ketiga alat ini berfungsi untuk mencampurkan bahan atau sebagai wadah cairan. Kemudian di sini ada mikroskop. Nah, anak-anak Ibu sebelumnya sudah pernah belum nih ya menggunakan mikroskop? Oke, sudah ya, Nak ya? Nah, anak-anak Ibu, di sini ada mikroskop yang berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Oke, sekarang kita lanjut gambar seterusnya. Nah, di sini Nak, ada yang namanya jangka sorong. Jangka sorong ini Nak, berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda. Kemudian di sini juga ada termometer, ada neraca pegas, kemudian ada statif, ada tang, kemudian ada klaim, dan ada lain-lainnya yang tidak Ibu sebutkan satu persatu. Nah, gimana nih anak-anak Ibu? Sudah kenal belum nih dengan alat-alat laboratorium IPA? Oke, sudah ya Nak ya? Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menggambar ya, menggambar alat laboratorium IPA dalam bentuk diagram. Sekarang ini bagian kedua, Ibu jelaskan bagaimana cara menggambar diagram alat-alat laboratorium. Nah, ini hanya beberapa contoh saja ya, Nak. Di sini ada kertas saring dan corong. Kertas saring ini, Nak, kalau kita gambarkan, diagramnya itu berbentuk seperti huruf Y. Kemudian di sini ada tabung reaksi. Nah, anak-anak hebat, pernah nggak nih lihat tabung reaksi? Oke, pernah ya sebagian ya. Nah, ini tabung reaksi ini, Nak. Kalau kita gambarkan diagramnya, ini dia berbentuk huruf U panjang ya. Nah, kemudian di sini ada gelas beker. Ada labu Erlenmeyer. Nah, ini gambarnya seperti wadah yang digunakan untuk menampung zat cair. Oke, gimana nih? Sudah mulai paham belum nih? Oke, sudah ya, Nak ya? Yuk, kita lanjut materi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang ketiga, yaitu simbol-simbol berbahaya di laboratorium IPA. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih sama anak-anak hebat semuanya. Kalian sebelumnya sudah pernah belum melihat simbol-simbol berbahaya yang ada di laboratorium IPA? Belum ya, Nak ya? Oke, nah sekarang Ibu jelaskan ya satu persatu. Nah, yang pertama ini, Nak. Jika kamu temui ada zat kimia yang ada di laboratorium IPA yang gambarnya itu seperti api. Nah, seperti ini. Nah, itu artinya zat tersebut mudah terbakar. Kemudian, jika ada gambar seperti ini, Nak, ini artinya zat tersebut mudah teroksidasi. Kemudian, jika nanti kamu masuk ke lab IPA, kamu jumpain ada gambar seperti tumbuhan, kemudian ada lingkungan yang rusak nih, berarti zat tersebut
berbahaya bagi lingkungan. Kemudian ini nak, yang keempat, di sini ada bahan seperti bahan benda yang pecah, berantakan dia. Artinya zat tersebut mudah meledak. Nah, gimana nih anak-anak ibu sekarang? Sudah paham ya? Ya, oke, kita lanjut ya nak. Sekarang ini gambar yang kelima ada tengkorak kepala manusia. Nah, tengkorak kepala manusia ini menandakan bahwa zat tersebut bersifat racun. Kemudian di sini ada tanda silang. Nah, artinya kalau ada zat kimia yang bertanda silang, artinya zat tersebut bersifat iritasi terhadap kulit. Anak-anak ibu harus hati-hati ya. Kemudian ini selanjutnya ada gambar yang bersifat korosif. Apa itu korosif? Nah, anak-anak ibu, korosif itu artinya zat tersebut bisa merusak lingkungan atau bersifat berkarat. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada tanda seru. Nah, tanda seru ini nak, artinya zat tersebut itu sangat berbahaya. Oke, gimana? Sudah dijelaskan beberapa simbol-simbol berbahaya yang ada di laboratorium IPA. Sudah paham ya, nak? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut slide berikutnya. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Ini bagian yang keempat ya, nak. Ini tertulis di bagian 3, tapi ini sebenarnya bagian keempat ya, nak. Nah, di bagian keempat ini menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Sekarang, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak hebat jika anak-anak hebat masuk ke dalam laboratorium IPA untuk menjaga keselamatan kerja? Nah, yang pertama, seyogianya kita harus mengenakan jas praktikum ketika kita masuk di lab IPA. Yang kedua, memakai kacamata praktikum, kemudian masker dan sarung tangan saat melakukan percobaan. Ya, tujuannya agar tangan kita terhindar dari zat-zat yang bisa menimbulkan iritasi pada tangan. Nah, selanjutnya kita juga tidak boleh makan atau minum di dalam lab IPA. Kenapa? Karena jika kita makan atau minum di lab IPA, makanan atau minuman itu tumpah, maka akan bereaksi dengan zat yang ada di dalam lab IPA dan takutnya bisa membahayakan keselamatan kita. Kemudian yang ketiga di sini jangan menghirup bahan kimia apapun. Nah, artinya kita tidak boleh menghirup bahan kimia agar kita terhindar dari zat-zat yang berbahaya, terutama yang bisa membahayakan kesehatan tubuh kita. Oke, gimana anak-anak ibu? Sudah paham dengan ibu yang jelaskan? Oke ya, yuk kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini slide yang selanjutnya masih di hal-hal yang harus kita perhatikan dalam masuk ke lab IPA. Yang keempat di sini, jika terkena bahan kimia, maka kita harus membilas tangan kita dengan air bersih yang mengalir. Kemudian, jangan membawa bahan kimia atau alat eksperimen keluar laboratorium tanpa seizin guru. Yang keenam di sini, jangan meletakkan gelas kimia atau Erlenmeyer di pinggir meja. Nah, ini kenapa? Karena takutnya gelas kimia atau Erlenmeyer tersebut bisa jatuh dan mengenai kaki kita. Kemudian yang ketujuh, di sini saat melakukan percobaan dengan bahan kimia yang sudah terbakar, jauhkan dari sumber panas agar dia tidak bereaksi. Oke, gimana anak-anak ibu? Sudah ibu jelaskan nih tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat masuk lab IPA. Gimana? Sudah jelas? Oke, jelas ya nak? Nah, anak-anak ibu, hanya sekian materi dari ibu. Mudah-mudahan yang ibu sampaikan bisa bermanfaat. Kemudian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan harus rajin belajar di rumah. Terima kasih telah menonton videonya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.